Ada kelompok-kelompok yang tetap ngotot. Maaf, ini bukan sembarangan pihak. Karena kemarin yang mengkampanyekan 4 pilar negara itu DPR MPR ke seluruh Indonesia. Nah, karena itu saya katakan andai kata pun 4 pilar negara itu sebagaimana yang mereka sampaikan, yaitu Pancasila, kemudian juga ada Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI, seluruhnya tetap harus berdiri atas dasar ketuhanan yang Maha Esa. Sehingga saya berani mengatakan dalam forum ini, Indonesia adalah negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Artinya bagi kami umat Islam, Indonesia adalah negara tauhid, bukan negara ateis. Sehingga sekarang pertanyaannya, apakah Pancasila bertentangan dengan ajaran Islam? Andai kata Pancasila bertentangan dengan ajaran Islam, wajib kami sebagai umat Islam untuk menolaknya. Tapi manakala Pancasila itu tidak bertentangan dengan ajaran Islam, tidak ada alasan bagi kami sebagai warga negara Republik Indonesia untuk menolaknya. Nah, untuk itu di sini langsung saja untuk menyingkat waktu, perlu kita sama ketahui bahwa ideologi di dunia ini, apapun warnanya, apapun jenisnya, apapun bentuknya, tidak keluar dari 3 kelompok. Ideologi yang pertama adalah ideologi yang mengakui Tuhan yang Maha Esa itu ada dan berkuasa mengatur urusan dunia dan akhirat. Sedangkan yang kedua adalah ideologi yang mengakui Tuhan yang Maha Esa itu ada, tapi dia tidak mengakui kekuasaan Tuhan yang Maha Esa itu untuk mengatur dunia. Bagi yang bersangkutan, Tuhan yang Maha Esa itu hanya untuk mengatur urusan akhirat saja, sedangkan dunia biar manusia yang mengaturnya. Sedangkan yang ketiga adalah ideologi yang tidak mengakui adanya Tuhan yang Maha Esa, apalagi mengakui kekuasaannya di dunia dan akhirat. Nah, tinggal pertanyaannya, Pancasila masuk kelompok ideologi yang mana? Untuk yang nomor 3 sudah jelas, di sanalah bercokol, yaitu kelompok ateisme, kelompok komunisme, leninisme, marxisme, yang memang mereka tidak mengakui kekuasaan Tuhan yang Maha Esa. Sedangkan kelompok yang kedua ini terkenal sekali, ini merupakan kelompok-kelompok sekuler sejati yang tidak ingin sama sekali menjadikan agama yaitu sebagai dasar pijakan di dalam mengambil kebijakan-kebijakan negara. Sedangkan yang nomor 1 ini bukan hanya sekedar mengakui Tuhan yang Maha Esa itu ada, tapi juga mengakui bahwa Tuhan yang Maha Esa itu berkuasa mengatur urusan dunia akhirat, sehingga segala kebijakan negara tidak boleh bertentangan dengan aturan-aturan yang datang dari Tuhan yang Maha Esa. Dan alhamdulillah, kalau kita memperhatikan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, di sana ditegaskan dengan tanpa keraguan. Begitu juga ditegaskan kembali dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat 1 bahwa negara Republik Indonesia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dan pada pasal 29 ayat 2 ada jaminan dari negara bahwa tiap warga negara bebas untuk melaksanakan ibadahnya sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Dengan demikian bahwa sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan batang tubuhnya bahwa Pancasila menganut ideologi yang pertama sehingga tidak bertentangan dengan Islam, bahkan harus diasuh dalam rawatan Islam. Jadi maksud saya diasuh dalam rawatan Islam, umat Islam sebagai mayoritas penduduk Republik Indonesia harus ikut secara proaktif, ikut serta di dalam menjaga Pancasila, merawat Pancasila, memelihara Pancasila. Jangan sampai Pancasila ditafsirkan dengan aneka ragam penafsiran yang diselewengkan. Nah, mudah-mudahan umat Islam seluruh Indonesia bisa memahami ini dan bisa ikut serta dilibatkan untuk menjaga daripada peninggalan para founding father selaku pendiri bangsa Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Nah, baik. Dari sinilah ingin saya katakan,
Saya tidak sepakat, sekali lagi terlebih dahulu saya sampaikan, saya tidak sepakat kalau ada yang mengatakan Pancasila itu pilar negara. Karena dalam Undang-Undang Dasar kita, Pancasila itu adalah dasar negara. Andai kata ada kelompok-kelompok yang tetap ngotot, ini bukan sembarangan pihak. Karena kemarin yang mengkampanyekan 4 pilar negara itu DPR MPR ke seluruh Indonesia. Nah, karena itu saya katakan andai kata pun 4 pilar negara itu sebagaimana yang mereka sampaikan, yaitu Pancasila, kemudian juga ada Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI, seluruhnya tetap harus berdiri atas dasar ketuhanan yang Maha Esa. Sehingga saya berani mengatakan dalam forum ini, Indonesia adalah negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Artinya bagi kami umat Islam, Indonesia adalah negara tauhid, bukan negara ateisme. Ini sengaja saya ingin tekankan di sini. Walaupun tadi katakanlah Pancasila, UUD 45, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, mereka ingin jadikan sebagai pilar. Tapi jangan lupa bahwa sila pertama daripada Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, itu merupakan sumber daripada sila-sila yang lainnya. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, itu semua bersumber daripada ajaran Tuhan yang Maha Esa. Sila ketiga, persatuan Indonesia, itu juga bersumber daripada ajaran Tuhan yang Maha Esa. Nah, kemudian sila keempat, kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, itu pun juga bersumber dari ajaran Tuhan yang Maha Esa tentang musyawarah untuk mencapai mufakat. Dan sila yang terakhir, yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, itu juga bersumber daripada ajaran Tuhan yang Maha Esa. Jadi dasar utama Republik ini adalah ketuhanan yang Maha Esa. Dan ketuhanan yang Maha Esa bukan pilar negeri, tapi merupakan dasar negara. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita semua. Nah, baik, selanjutnya, kalau bicara tentang ketuhanan yang Maha Esa, saya selaku dai, guru agama, juru dakwah untuk umat Islam, maka saya tentunya punya persepsi sudut pandang yang tidak boleh keluar dari ajaran Al-Quran dan As-Sunnah. Karena itu bicara tentang ketuhanan yang Maha Esa, maka segala bentuk perbuatan dan semua jenis pemahaman yang bertentangan dengan nilai-nilai luhur ketuhanan yang Maha Esa tidak boleh ada di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Yang oleh karenanya, dengan tanpa ragu saya nyatakan di sini, segala bentuk perbuatan, apapun perbuatannya, apakah itu sihir, perdukunan, pemurtadan, riba, korupsi, miras, narkoba, judi, persinahan, pornografi, porno aksi, premanisme, pembunuhan, dan terorisme, semuanya bertentangan dengan nilai-nilai luhur ketuhanan yang Maha Esa, tidak boleh ada di Republik ini, ya ikhwan. Karena itu kami dari FPI selalu melakukan penentangan dan perlawanan secara konstitusional terhadap segala produk perundang-undangan yang melegalkan minuman keras, melegalkan prostitusi, melegalkan perjudian, melegalkan segala kemunkaran. Karena semua itu bertentangan dengan nilai-nilai luhur ketuhanan yang Maha Esa. Karena tidak ada satu agama pun di Indonesia, tidak ada satupun agama di Indonesia, bukan hanya agama Islam, seluruh agama yang menghalalkan perbuatan-perbuatan munkar yang kita sebutkan tadi. Sihirnya, perdukunannya, ribanya, korupsinya, mirasnya, narkobanya, judinya, semuanya diharamkan oleh seluruh penganut agama yang ada di negara kesatuan Republik Indonesia. Sehingga ketuhanan yang Maha Esa sebagai dasar negara Republik Indonesia sudah tepat dan harus kita bela bersama, kita tegakkan di bumi Indonesia tercinta. Nah, kemudian